Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Mengsari dari kelas 12 IPA 1 nomor absen 23. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PPKN individu yang bertema radikalisme dan terorisme. Sebelum itu kita ketahui dulu pengertian radikalisme dan terorisme. Radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau cara drastis, serta sikap ekstrim dalam aliran politik. Nah, yang kedua, apa itu terorisme? Terorisme menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, terorisme didefinisikan sebagai penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan, terutama tujuan politik. Atau secara sederhana, KBBI memuat pengertian terorisme adalah sebagai tindakan teror. Nah, di sini saya sudah ada contoh kasus terorisme dan radikalisme, yaitu bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar. Minggu 28 Maret 2021 terjadi peristiwa bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono menjelaskan kronologi peristiwa bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar. Menurutnya, kejadian ini terjadi pukul 10.20 WITA, selepas umat Gereja Katedral Makassar menjalankan ibadah misa. Argo menuturkan pelaku bom bunuh diri diduga sebanyak 2 orang yang berboncengan menggunakan sepeda motor Matic dengan plat nomor DT5984MD. Pelaku berupaya memasuki pelantaran atau halaman gereja, namun kemudian dihadang oleh petugas keamanan Gereja Katedral Makassar. Tutur Argo, menurut dia bilang pelaku sempat dicegat oleh security gereja, tapi kemudian terjadilah ledakan itu. Jadi dia ini sempat dihadang tapi gagal. Pasca terjadi ledakan, pihak kepolisian menemukan sepeda motor beserta bagian tubuh di sekitar lokasi kejadian. Argo mengatakan sebanyak 14 orang mengalami luka-luka akibat ledakan tersebut. Mayoritas korban mengalami luka di bagian leher hingga kaki. Karena tahu akan ditangkap dan terbukti kemungkinan akan ditembak mati, maka mereka tampaknya memutuskan untuk memilih menyerang dengan aksi bunuh diri. Lalu penyebab terjadinya bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar ini apa? Jadi pada awal tahun 2021 sekitar 20 terduga teroris jaringan JAD Jamaah Ansharud Daulah ditangkap Polda Sulsel dan Densus 88. Mereka sudah melakukan persiapan fisik maupun kemampuan idat. Terduga teroris yang tertembak waktu itu diduga akan melakukan aksi bom bunuh diri. Nah, pelaku bom gereja katedral ini diduga juga merupakan anggota JAD yang tidak terima anggotanya ditangkapi polisi. Bahkan ada 2 orang anggotanya yang ditembaki hingga mati. Tujuan dilakukannya pengeboman di Makassar ini. Pengamat intelijen dan terorisme Alchandra mengatakan bom bunuh diri di gereja katedral bertujuan sebagai aksi balas dendam karena anggotanya ditangkap dan ditembak polisi pada bulan Februari silam. Anggota JAD Makassar ini marah dan putus asa karena sebanyak 20 orang. Pengamat intelijen dan terorisme Al-Chaidar mengatakan bom bunuh diri di gereja katedral bertujuan sebagai aksi balas dendam karena anggotanya ditangkap dan ditembak polisi pada bulan Februari silam. Anggota JAD Makassar ini marah dan putus asa karena sebanyak 20 orang anggotanya ditangkap dan 2 diantaranya ditembak hingga tewas. Jadi ini aksi bunuh diri balas dendam, kata Al-Chaidar. Nah, bagaimana solusi menanggulangi terorisme dan radikalisme dari contoh kasus yang tadi? Menurut pendapat saya, karena kasus bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar ini sudah terjadi, jadi solusi yang tepat untuk kasus ini ialah solusi menanggulanginya. Solusinya ialah
Polisi harus lebih sigap dan tegas dalam mengatasi kasus ini dengan memberantas sisa anggota JAD. Karena menurut Al-Chaidar, dia mengatakan setelah 20 orang ditangkap dan 2 diantaranya ditembak hingga tewas, jumlah mereka kini hanya sekitar 7 orang, agar mereka tidak membuat rencana radikalisme dan terorisme yang sama lagi hingga membuat banyak pihak yang dirugikan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.